Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok AFA yang beranggotakan saya Alkaroni dengan NIM 221008 dan rekan saya. Fahreza Finandika Pardana dengan NIM 22120. Dan saya Andika Ardila dengan NIM 2210032. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Baik, kali ini kita akan membuat sebuah program yang bisa membantu menilai apakah seseorang mahasiswa itu layak mendapatkan beasiswa atau tidak. Caranya dengan melihat IPK, lalu penghasilan orang tua, dan organisasi yang diikuti. Kita menggunakan logika Fuzzy. Logika ini seperti otak manusia, tidak hanya bilang iya atau tidak, namun juga mungkin sedang atau hampir. Untuk pertama itu kita harus punya alat untuk membuat program ini berjalan. Jadi kita pasang pustaka bernama Stick It Fuzzy. Alat ini adalah jantung dari logika fuzzy di program kita nanti. Nanti kita akan menginstalnya dengan pip install Stick It Fuzzy. Lalu kita akan mengimport beberapa library dari Stick It Fuzzy ini nantinya. Kemudian kita siapkan 3 hal: alat hitung, alat fuzzy, dan alat untuk mengatur hubungan antara data. Jadi untuk mengenal data kita itu kita punya 3 hal yang perlu dinilai. Yang pertama itu IPK, yang kedua penghasilan orang tua, income, lalu organisasi. Nanti dari beberapa variabel ini kita akan berikan kriteria atau angka untuk tujuannya. Jadi hasil akhir dari skor kelayakan beasiswa itu dimulai dari 0 sampai 100. Jadi untuk memahami logika fuzzy sendiri itu bayangkan kita ingin menentukan apakah penghasilan rendah atau tinggi. Kalau kita gunakan itu angka biasa, maka kurang dari 5 juta itu rendah dan 5 juta itu sama dengan tinggi. Tapi di sini logika fuzzy itu lebih pintar. Misalnya penghasilan 4,5 itu agak rendah atau 5,5 itu hampir tinggi. Jadi fuzzy menangkap hal-hal seperti ini. Untuk fungsi keanggotaannya, setiap data punya kategori ya, seperti tadi acuan. Jadi di sini untuk IPK sendiri itu memiliki rendah, sedang, tinggi, dan untuk penghasilan atau income itu di sini ada rendah, sedang, tinggi juga, dan organisasi itu sedikit, sedang, dan banyak. Untuk kriteria dari IPK ini seperti ini. Ada low, medium, dan high. Untuk income juga sama. Untuk organisasi ya dari view, moderate, sampai menengah atau banyak. Untuk eligible-nya di sini ya sesuai kriteria tadi 0 sampai 100. Jadi untuk mahasiswa nanti yang mendapatkan angka yang mendekati 100 atau lebih dari 50 itu memiliki kemungkinan yang besar untuk mendapatkan beasiswa. Untuk role-nya di sini itu ada, kalau IPK tinggi dan penghasilan rendah maka kelayakannya sangat tinggi. Lalu untuk IPK sedang dan penghasilan sedang maka kelayakannya sedang. Dan untuk IPK rendah dan penghasilan tinggi maka itu tidak layak. Seperti di sini. Di sini sudah didefinisikan beberapa rule atau aturan. Setelah semua aturan dibuat, kita masukkan aturan itu ke dalam mesin yang akan mengolah data dari penggunanya. Di sini. Kita masukkan dalam kontrol sistemnya. Jadi sekarang kita tanya mahasiswa tentang IPK-nya, penghasilan orang tuanya, dan beberapa organisasi yang diikuti agar kita dapat menentukan seleksi apakah mahasiswa ini layak atau tidak. Untuk eligible-nya di sini sudah kita masukkan di control sistemnya. Ini untuk variabel yang menangkap value dari user IPK, income, dan organisasi yang diikuti. Jadi untuk validasinya, ini untuk set input dari eligible.
Mungkin langsung saja kita running. Iya, di sini ada beberapa library. Ini untuk menampilkan grafik dari kemungkinan mahasiswanya layak nggak mendapatkan beasiswanya. Seberapa presentasinya untuk kemungkinan mendapatkan beasiswa. Kita jalankan. Ini misalnya IPK-nya mahasiswanya itu ada 4,0, dan untuk penghasilan orang tuanya itu standar di 2 juta. Masukkan untuk organisasinya itu misalnya mahasiswanya ekspor atau ekstrovert dan 4. Nanti dari hasil pengujiannya tadi muncul beberapa grafik seperti ini. Di sini hasil penilaian kelayakan beasiswanya ini mahasiswanya mendapatkan 75 dari 100. Dan untuk grafiknya itu seperti ini. Ada low, medium, dan high untuk IPK-nya. Ada low, medium, high untuk income atau penghasilan orang tua. Dan organisasinya itu ada yang moderate dan lain. Dan untuk seluruhnya tadi itu di compute di dalam variabel eligible atau not eligible, atau bahkan ke highlight eligible atau kemungkinan besar mendapatkan beasiswanya itu besar sekali. Nah, untuk hasil akhirnya mahasiswanya mendapatkan 75 dari 100. Bisa kita coba lagi. Misalnya mahasiswanya IPK-nya itu 2,0, dan penghasilan orang tuanya itu ternyata orang tuanya itu berkecukupan 10. Lalu organisasi yang diikuti berhubung dia ini orang tuanya berkecukupan, jadi di rumah misalnya difasilitasi game komputer atau mainan yang keren-keren, jadi mahasiswanya malas, jadi organisasi yang diikuti itu no. Untuk hasil perhitungannya, dia skor kelayakannya mahasiswanya mendapatkan 19,44 dari 100. Untuk grafik dari IPK-nya, lalu ada grafik dari penghasilan orang tuanya, dan grafik dari organisasi. Ini untuk dia di compute keberhasilan mendapatkan beasiswa atau tidak. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok AFA. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.